Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatika dengan NIM 211420012. Di sini saya akan memaparkan tentang salindia makalah karakteristik laras bahasa di dalam jejaring sosial di Instagram. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini masih tidak dapat membendung oleh pemerintah. Meskipun undang-undang dengan IT telah dibuat, namun sama seperti peraturan perundangan lainnya, pemerintah tidak dapat terus mengawasi jalannya arus komunikasi dan informasi di media elektronik, terutama media sosial generasi saat ini dari anak-anak hingga parubaya. Semua memiliki setidaknya satu media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, WeChat, Instagram, Tumblr, BBM, Vlog, Blog, Snapchat, Pinterest, dan lain-lain. Banyaknya variasi media sosial yang mudah digunakan, praktis, dan terkesan modern membuat orang-orang berlomba-lomba untuk memilikinya. Ditambah dengan mudahnya melakukan promosi bisnis di dunia maya, membuat peminat media sosial semakin bertambah. Kemudian komunikasi yang ditawarkan dalam media sosial membuat pelakunya meski memiliki jarak yang jauh dapat merasa sangat dekat. Media sosial yang awalnya hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman yang memiliki jarak yang jauh memiliki yang lebih dekat dan menggunakan biaya yang murah, ini menjadi alat untuk mengapresiasikan diri. Banyak anak-anak hingga orang dewasa dan parubaya mencurahkan isi hatinya di media sosial menggunakan beragam ekspresi bahasa. Rumusan masalah. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di media jejaring sosial Instagram? Apa dampak positif media jejaring sosial Instagram bagi penggunaan bahasa Indonesia? Apa dampak negatif media sosial Instagram bagi bahasa Indonesia? Tujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia di media jejaring sosial Instagram, memaparkan dampak-dampak positif media jejaring sosial Instagram bagi penggunaan bahasa Indonesia, memaparkan dampak negatif media sosial di Instagram bagi bahasa Indonesia. Tentang landasan teoris pengertian bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Menurut Pateda pada tahun 1987, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang sebagai orang lain. Bahasa juga memungkinkan manusia dapat bekerja sama dengan orang hal lain dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa untuk memenuhi hasratnya. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di negara Indonesia dan sebagai bahasa persatuan antar warga. Pengertian media sosial di media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya atau internet pada pengguna atau user. Media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi atau sharing, dan membangun jejaring atau networking. Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya atau user bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Andreas Kapter Michel Hanlon mendefinisikan media sosial sebagai sebuah
kelompok aplikasi berbasis internet dan membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan menciptakan pertukaran user-generated content. Penggunaan bahasa di jejaring sosial. Hal utama yang patut diperhatikan saat membahas media sosial adalah peralihan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Pelaku dan penikmat media sosial ketika sedang berkomunikasi tulis sering melakukan kegiatan menyingkat terlalu panjangnya tulisan dan untuk membuatnya agar lebih mudah dan enak dibaca oleh pengguna lain. Pengguna media sosial biasa menyingkat tulisan mereka. Contohnya W atau gue. Gue yang berarti aku. U atau KM. Sama dengan you atau kamu. MLS atau malas. Gak, enggak, dan lain-lain. Adanya sisipan bahasa Inggris, banyak pengguna media sosial dalam postingan statusnya menggunakan sisipan bahasa Inggris. Contoh, oh kamu sweet banget sih. Guys, holiday yuk. Penggunaan emoticon pengguna media sosial tidak pernah lupa menambahkan bentuk-bentuk emoticon selain lucu. Bentuk-bentuk tersebut dapat mengapresiasikan tulisan mereka sehingga terlihat lebih hidup, memunculkan istilah baru, dan media sosial seringnya melakukan komunikasi tulis. Pengguna media sosial pun terkadang membentuk kosakata baru untuk melancarkan komunikasi seperti OOT, out of the topic, yang artinya keluar dari topik, bahasaan atau tidak nyambung, mager, males gerak, gabut, bosan, pertama, dan lain-lain. Dampak positif jejaring sosial bagi bahasa Indonesia. Media sosial yang paling banyak dinikmati saat ini adalah Facebook, Twitter, dan Instagram yang memiliki beragam pengguna dari anak-anak hingga parubaya. Kemudian bereaksi membuat masyarakat sangat menggemari 3 media sosial ini. Menurut Syarif Banus dalam artikelnya Hasal Indonesia di Dunia Maya, ancaman atau peluang, menyebutkan bahwa dalam adanya media sosial ini dapat memberi peluang kepada bahasa Indonesia untuk semakin menegaskan posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Setiap pemakaian bahasa Indonesia menjadi lebih hati-hati terhadap perkembangan varian bahasa yang berkenaan di masyarakat. Kita menjadi semakin peduli terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah munculnya fenomena bahasa dunia maya dan jejaring sosial, menurut Sunaryo, tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Dengan adanya teknologi, sekarang ini perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar. Hal tersebut karena adanya perkembangan teknologi yang kian hari kian canggih, sehingga menimbulkan akulturasi dan pengaruh terhadap perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Dampak negatif jejaring sosial bagi bahasa Indonesia menurut Epri dalam artikelnya yang berjudul Dampak Teknologi dalam Perkembangan Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa media sosial selain memberi pengaruh positif juga memberi pengaruh negatif, antara lain menyebarkan bahasa gaul sehingga menjadi santapan sehari-hari dan menjadi hal yang lumrah bila menggunakan bahasa gaul. Hal ini menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia, juga membuat anak-anak pengguna media sosial yang masih di bawah umur tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang saling baik dan benar dalam situasi formal, menggunakan bahasa Indonesia English yang membuat bahasa Indonesia semakin tersingkirkan. Penutup, analisis karakteristik kata dan kalimat pada akun bisnis di media sosial Instagram merupakan penelitian yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Beragam ini berhubungan dengan tata cara penulisan kosakata yang menuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat. Memperhatikan kesepadanan struktur keparelan bentuk, kehematan kata, kecepatan peneralan, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa yang digunakan, sehingga kalimat tersebut bisa dipahami oleh pembaca dan pendengar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.